datang di video demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi untuk akademik. Saya Sutinem dari SD Negeri 018 Senayang. Sebelah kanan saya Riyadi Rohmawati dari SMA Negeri 1 Senayang. sebelah kiri saya Norafni Olivianti dari TK Negeri Pembina Senayang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi gini Bu ya, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira? Ada 3 kompetensi Ibu. Yang pertama adalah mendengarkan penuh. Ya. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Dan yang ketiga memberdayakan coach atau rekan sejawat. Iya. Kemudian bagian mana yang nanti Ibu ingin saya amati? Saya ingin nanti Ibu mengamati saya di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Kemudian bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang kita kembangkan nantinya? Nanti ketika saya melakukan proses coaching dengan coaching, saya bisa mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari proses mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Baik. Kemudian yang terakhir Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Tentunya harapan saya tidak banyak-banyak Ibu, sederhana saja. Saya berharap dari proses coaching yang akan saya lakukan nanti, coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang disampaikannya kepada saya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Ibu Aan, apa kabarnya? Pagi Ibu, kabar alhamdulillah baik meskipun ya lagi banyak kesibukan. Oh iya, Ibu Aan, seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya, bahwa hari ini adalah kita akan melakukan coaching. Nah, apa tujuan dari proses coaching yang akan kita lakukan pada hari ini? Saya harap sih ya Bu, setelah kita diskusi ini nanti saya pengen menemukan solusi atas apa yang sedang saya gugahkan, sedang saya menjadi prioritas untuk saya selesaikan untuk masalah tentang anak-anak. Harapannya itu Bu. Oke, mudah-mudahan nanti itu bisa kita capai pada akhir sesi ini ya Bu ya. Kemudian apa yang ingin Ibu sampaikan kira-kira? Jadi Bu, 1 minggu lebih ini saya dengan teman-teman guru ternyata, apalagi saya, menemukan sedikit keresahan yang terjadi di mana ketika saya melihat anak-anak, terutama anak perempuan dan anak perempuan sih Bu, itu tuh dia itu bertingkah tidak semestinya pada umurnya. Itu ke sekolah itu mereka bermake up, menggunakan lipstick, kadang mereka berbedak tebal, ada yang kadang menggunakan alis atau eyeshadow, yaitu maskara bahkan. Itu kok saya merasa agak tak pantas ya untuk dilakukan anak-anak di sekolah. Jadi itu saya risau Bu, kayak gitu. Itu sih Bu masalahnya. Oke, baik, berarti Bu Aan merisaukan tentang perilaku terutama anak perempuan, siswa perempuan yang menurut Ibu Aan belum semestinya dilakukan oleh mereka. Nah, dari kejadian tersebut menurut Ibu Aan penyebabnya apa, dan menurut Ibu Aan lagi idealnya itu seperti apa? Penyebabnya tuh mungkin gini ya Bu, ya sekarang apalah
arus informasi itu benar-benar terpapar luas, di mana anak-anak itu semua, siapa sih yang anak-anak remaja yang tidak punya media sosial dan tidak mengakses itu, kayaknya hampir semuanya tahu. Nah, sedangkan yang mereka tonton, yang mereka ikuti itu rata-rata ya perempuan-perempuan atau artis-artis yang berpenampilan cantik. Contohnya beauty influencer kayak gitu kan, yang mereka mencontohkan bagaimana cara tampil cantik meskipun dia pelajar kayak gitu. Jadi beberapa di antara anak-anak itu mengikuti idola dia yang ada di media sosial itu. Terus mungkin ya Bu ya, karena sekarang itu akses untuk mendapatkan make up itu tuh gampang banget untuk anak, meskipun kita di pulau ya. Lipstick yang 25.000, yang 15.000 aja ada, misalnya bedak harga murah, mau yang sesuai itu pilihannya banyak, bisa Shopee gitu kan. Nah, mungkin itu salah satu alasan kenapa akhirnya anak-anak sekarang ini, perempuan sekarang itu ke sekolah pun harus eksis dengan penampilan cantiknya. Gitu. Dan idealnya tadi ya Bu, idealnya sih harusnya ya anak-anak itu tidaklah perlu harus bermake up. Kalau perawatan saya rasa itu penting untuk perempuan ya, saya menyadari itu mereka penting untuk merawat kulit mereka, wajah mereka, tapi jangan sampai bermake up. Pakailah lip gloss atau lip balm yang melembabkan aja, nggak perlu pakai lipstick yang berwarna. Warnanya lebih daripada lipstick gurunya lagi. Itu sih Bu yang saya harapkan, idealnya sih seperti itu. Bedak pun misalnya jangan pakai bedak yang warnanya bikin glowing, itu cukup pakai bedak beauty kalau kita dulu ya. Nah, bedak beauty contohnya tak perlu pakai itu dulu. Mereka masih cantik natural sewajarnya kok, tanpa make up berlebihan. Menurut saya itu. Oke, baik. Dari yang Ibu Aan sampaikan tadi sudah panjang lebar. Kemudian sejauh ini apa tantangan yang Ibu Aan hadapi ketika menghadapi permasalahan tersebut? Saya pernah melihat ketika ada anak dengan lipstick merahnya dan bilang, tolong deh dihapus, tolong nggak dihapus. Mereka hapus. Misalnya itu saya temui ketika datang pagi, ketika menyambut mereka pagi. Nanti di istirahat, ketika mereka ke kantin, bibir mereka merah lagi. Nah, jadi saya berpikir ada kemungkinan besar mereka itu menyimpan alat-alat makeup dia di tas Bu. Mereka simpan, dan ketika ada gurunya mereka hapus make upnya, lalu nanti ketika dirasa situasi aman mereka touch up lagi. Mungkin kejadiannya seperti itu. Jadi kita nasihatin, kita larang untuk itu, mereka lakukan lagi itu sih Bu yang terjadi tantangan kita selama ini. Kayaknya nggak perlu hanya untuk nasihat, nggak bisa. Oke, baik. Dari situasi yang Ibu Aan gambarkan barusan, apa kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Ibu Aan lakukan? Rencananya biar kejadian itu tidak berulang, kayaknya saya perlu berkoordinasi dengan beberapa pihak tentang membuat peraturan sekolah, atau mungkin sekarang pakai kesepakatan sekolah yang kaitannya pelarangan untuk menggunakan make up kayak gitu. Baik itu penggunaan make up sama sekali dilarang ataupun menggunakan make up yang berlebihan. Contohnya, oke lah pakai bedak aja. Kayaknya itu harus diatur Bu. Ada peraturan tertulis yang nanti harus disosialisasikan dan diketahui oleh siswa dan mungkin sama masyarakat dan keluarga di rumah, agar itu bisa jadi kontrol untuk anak-anak dan dipatuhi. Semoga seperti itu. Itu sih rencananya saya. Oke, baik. Saya menangkap ada 2 poin dari yang Ibu Aan sampaikan, yaitu adanya kolaborasi antara warga sekolah, kemudian kolaborasi dengan orang tua tentunya. Nah, untuk merealisasikan itu, kira-kira siapa saja yang nanti dilibatkan dan kapan akan dimulai? Mungkin saya harus melakukan segera mungkin di
udah mulai menyusun. Yang harus saya ajak terutama pasti saya harus ada izin kepala sekolah, karena ini terkait peraturan dengan segala pemangku, misalnya dengan lokal kurikulum, dan perlu bantuan BK sama wali kelas untuk menegaskan peraturan ini, contohnya peraturan ini. Dan kalau ingin lebih enak lagi, kayaknya saya harus mengadakan jejak pendapat nggak sih Bu ke siswa tentang pengen mereka tuh apa, biar peraturan itu tidak sepihak kayak gitu. Dan setelah peraturan itu dibuat, kayaknya harus saya sosialisasikan ke anak-anak dan mungkin ke orang tua, biar orang tua juga membantu mengontrol perilaku tersebut. Gitu kayaknya. Oke, baik Ibu Aan, dari penjelasan awal sampai ke bagian sesi coaching kali ini, Ibu Aan sudah menjelaskan panjang lebar, dan terakhir adalah rencana tindak lanjutnya sudah direncanakan dan sudah terpikirkan. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu Aan rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan setidaknya dapat berdampak kepada penyelesaian permasalahan yang tadi. Amin. Terima kasih Ibu Aan. Sesi coaching kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti mungkin kedepannya kalau ada sesuatu atau apa bisa menghubungi saya kembali. Ya. Terima kasih ya Ibu Aan ya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Anti, coaching tadi sudah selesai? Karena ini adalah proses coaching pertama saya ya Bu, jujur saja ada perasaan deg-degan, terus ada perasaan nanti coach atau rekan sejawat saya tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Nah itu membuat saya menjadi kurang fokus Ibu. Oh iya, begitu ya Bu ya. Iya. Jadi begitu perasaan Ibu ya. Kemudian apa yang Ibu rasakan saat ini? Terus terang saja ya Bu, lega pastinya karena saya bisa menyelesaikan proses coaching dengan baik dan tidak memakan waktu yang lama. Oke, baik. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya ya Bu, menurut saya alurnya sudah betul sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kompetensi intinya juga sudah ada, seperti kemitraan, memberdayakan juga sudah ada. Mungkin yang agak kurangnya menurut saya ya Bu, di bagian mengajukan pertanyaan berbobotnya sepertinya yang agak kurang. Oke, baik Ibu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena menurut saya ketika proses coaching tadi ya Bu ya, saya kurang bisa fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, sehingga ketika saya menanyakan kembali pertanyaannya menurut saya agak kurang berbobot. Itu aja sih Bu yang saya rasakan. Ibu ya. Iya. Kemudian boleh saya menyampaikan pengamatan saya Bu? Boleh Bu, silakan. Jadi menurut saya Ibu Anti harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi lebih berbobot, kemudian menggali lebih dalam lagi tujuan. Kemudian yang terakhir adalah tentunya alur ceritanya apakah sudah ada atau belum, ya begitu ya Bu Anti ya. Kemudian bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar ini? Saya terima kasih sekali karena sesuai dengan percakapan kita di awal tadi ya Bu, saya ingin Ibu mengamati saya di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Berdasarkan hasil observasi, rupanya memang Ibu sudah menyampaikan, saya memang kurangnya di situ, dan saya pun merasakannya seperti itu juga. Berarti sinkron ya Bu ya, apa yang saya sampaikan. Kemudian saya mengamati tadi saat Ibu Aan dan Ibu Anti, Ibu Aan menjelaskan permasalahan seperti
tindakan apa yang seharusnya Ibu Anti lakukan juga sudah sesuai, sudah standar ya yang kita rujuk. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah bagaimana pendapat Ibu mendengar ini. Cut. Nggak apa-apa, lanjut. Nggak apa-apa, lanjut. Oh ya lanjut. Oke. Lanjut. Ya, oke. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan ya Bu Andi ya. Misalnya tadi saat Ibu Anti bertanya, kemudian menggali lebih dalam, kemudian Ibu Aan menangani masalah-masalahnya, saya rasa juga sudah cukup bagus. Kemudian ya sebetulnya kalau merujuk ke standar yang seharusnya dilakukan sudah cukup tercapai ya Bu ya. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Saya juga merasa demikian Ibu. Iya, Sama dengan bagus, Ibu iya. amati. Iya, bagus ya kalau demikian kita sama-sama sehati ya Bu ya. Betul. Kemudian rencana tindakan yang akan Ibu lakukan selanjutnya bagaimana? Mungkin saya akan lebih giat lagi belajar. Iya. Tentunya diawali dengan memahami lagi proses tirta itu seperti apa sih, Iya. kemudian dipraktekkan supaya ilmunya nyambung begitu Ibu. Jadi Iya, intinya latihan meng-coaching rekan sejawat. Iya, baik. Apalagi Ibu sudah sebagai seorang kepala sekolah, jadi memang harus menjadi coach yang baik ya Bu Iya, ya. betul sekali. Oke, baik. Kemudian dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa? Gimana? Kapan dan dengan siapa Bu? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya ingin terus berlatih Iya. bagaimana mempraktekkan coaching melalui alat tirta. Iya. Nah, saya sudah merencanakan barusan saja. Iya. Insya Allah nanti setiap bulannya mungkin akan ada proses coaching di sekolah saya Iya. dengan rekan sejawat. Iya, bagus. Iya, itu memang hal itu yang diharapkan Ibu ya. Iya. Jadi setelah kita melakukan observasi tadi, saya sudah mencatatnya di dalam form akademik kita. Nanti yang akan kita jadikan laporan Ibu ya. Iya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Aan. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Saya gak deg-degan nih. Alhamdulillah. Ibu Aan hari ini akan melakukan coaching ya. Oke, sebelum nanti Ibu Aan melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan yang ingin saya tanyakan. Oke, yang pertama nanti Ibu Aan ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang harus ingin dikembangkan yang Ibu mungkin saya minta tolong untuk Ibu bantu saya itu, yaitu yang pertama ada presence gitu ya Bu ya. Bagaimana saya fokus terhadap pelaksanaan coaching ini, lalu mendengarkan aktif ini, lalu ada memberikan pertanyaan bobot dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan coach saya kayak gitu. Itu sih Bu kayaknya yang harus ada, Ibu perlu bantu untuk saya ke depannya. Oke, ada 3 berarti ya Bu ya? Iya, betul. Baik, dari yang 3 Ibu Aan sampaikan tadi, Ibu Aan ingin saya mengamati yang bagian mananya? Yang perlu Ibu mungkin amati adalah bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif atau bisa mendengarkan segala permasalahan coach saya, karena saya merasa itu yang masih menjadi kelemahan saya mungkin ya Bu ya. Makanya mungkin Ibu perlu pengamatan lebih lanjut lagi tentang itu. Oke, mendengarkan aktif berarti ya Bu ya, Iya, kompetensinya ya. Iya. Oke, selanjutnya bagaimana penilaian
apa yang akan kita kembangkan? Jadi ketika mendengarkan aktif berarti saya harus fokus sama coach saya dong gitu loh. Setelah itu kadang bagaimana, apakah nanti dari ibu bisa melihat apakah dari kata-kata saya yang keluar dalam mengajukan pertanyaan ada nggak kata-kata yang masuk ke dalam asumsi, judging ataupun mungkin labeling ke coach saya harapkan itu tidak ada. Makanya itu mungkin jadi prioritas penilaian kita ya Bu ya hari ini. Oke. Baik, ini bagian terakhirnya Ibu Aan sebelum nanti Ibu Aan melakukan coaching. Apa harapan Ibu Aan setelah melakukan observasi, setelah saya melakukan observasi nanti? Harapan saya Bu yang jelas pertama itu adalah saya pengen saya benar-benar hadir dan membantu coach saya untuk mengatasi atau menemani mereka membangun atau merencanakan untuk membuat solusi-solusi atas masalah-masalah yang mereka hadapi saat itu. Jadi itu fokus utamanya. Terus kedua harapan saya adalah kompetensi coaching saya itu meningkat yang tadi saya sebutkan tadi ada presence dan lain-lainnya, dan terutama bagaimana saya mampu mendengarkan aktif. Itu harapan saya di kegiatan kali ini. Oke, ada dua berarti Ibu ya harapannya. Baik, sepertinya percakapan seperti ini cukup sampai di sini. Setelah ini silakan Ibu Aan melakukan coaching dengan coachingnya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Selamat pagi Bu Rizky. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu Aan sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Setelah Ibu menelpon itu saya begitu semangat untuk mendengarkan apa nih yang mau Ibu diskusikan kita ke depan. Jadi Ibu, sebelumnya tujuan dari percakapan kita nanti itu apa yang Ibu harapkan? Jadi begini ya, ada sesuatu hal yang membuat saya memang benar-benar ingin menyampaikan kepada seseorang dan ternyata tepat sekali kepada Ibu Aan, yaitu mengenai anak-anak yang selalu tidak memakai topi dan dasi ketika upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin pagi di sekolah saya. Oke, berarti ada masalah yang sedang Ibu hadapi, yaitu anak-anak yang pakai topi dasi ketika betul sekali. Oke, jadi harapan Ibu nanti setelah ini adalah harapan saya setelah ini adalah tentunya bisa menyelesaikan masalah dengan berbagi dengan Ibu Aan, mencari solusi, kemudian saya bisa melakukan hal yang terbaik nantinya. Oke, siap Bu. Bismillah ya. Semoga harapan kita ke depannya kita bersama-sama mencapai solusi itu. Oke Bu. Jadi ceritanya apa nih tentang si anak yang tidak menggunakan topi dan dasi ketika hari Senin? Bagaimana tuh? Jadi seperti itu. Kalau misalnya ketika upacara bendera masih saja terlihat anak-anak yang tidak memakai topi, kemudian tidak memakai dasi. Padahal saat itu saya juga masih memberi peringatan kepada mereka, memberi nasihat kepada mereka, kemudian kepada guru-guru lain juga mereka juga sudah dinasehati begitu, akan tetapi masih juga terulang hal yang seperti itu. Jadi itu menurut saya menjadi permasalahan yang cukup berat, cukup rumit bagi saya untuk menyelesaikannya sendiri. Ya Bu ya, jadi itu karena kejadiannya berulang ya. Kalau cuma sekali dua kali mungkin kita bisa memaklumi karena berulang itu ya. Jadi kira-kira Ibu sudah menggali nggak tentang penyebab kenapa si anak itu kok hampir sering kayak gitu ya? Anak itu nggak pakai dasi dan topi ketika upacara. Saya selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih nak kamu tidak memakai topi dan tidak memakai dasi? Alasan mereka lupa Bu, yang hilang topi
antara sekolah dengan orang tua, apa penyebabnya, kemudian mencari solusi, kemudian koordinasi antara rekan sejawat sendiri, bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian juga berkoordinasi dengan kepala sekolah sehingga masalah itu dapat diselesaikan, kemudian membuat kesepakatan kelas, sebenarnya bukan kesepakatan kelas saja, akan tetapi kesepakatan sekolah tentang budaya positif yang kedisiplinan tadi. Oke, jadi menurut Ibu situasi idealnya itu adalah untuk pembiasaan menggunakan topi sama dasi itu sebagai budaya positif. Iya, begitu. Oke, jadi itu selama ini Bu, itu sudah diterapkan atau belum? Saya mencoba yang budaya positif ini, saya mencoba menerapkannya, akan tetapi masih juga ada beberapa anak yang masih juga ada lah beberapa yang berubah, akan tetapi masih juga ada juga ditemukan gitu. Oh, itu jadi tantangan itu ya. Ya, Tantangan terbesarnya apa tuh? tantangan terbesar saya yaitu tadi rasa saya berkolaborasi dengan orang tua. Harusnya orang tua mengerti apa yang diinginkan sekolah, kemudian sekolah juga mengerti apa yang diinginkan orang tua, akan tetapi keinginan orang tua dan keinginan sekolah itu tidak sinkron gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, tidak sinkronnya itu di bagian mana? Tidak sinkronnya misalnya saya bilang kita hari Senin nanti harus memakai topi dan dasi ya anak-anak gitu. Jadi biasanya kadang-kadang orang tuanya tidak peduli gitu. Akan seharusnya yang topinya hilang itu bagaimana, apakah mau beli atau bagaimana, seharusnya seperti itu. Jadi ya itu tadi disitulah Ada yang bisa komunikasi, ya bisa komunikasi ya betul. Oke, untuk mengatasi itu semua Bu, kira-kira apa nih kira-kira menurut Ibu yang bisa Ibu terapkan? Tadi kan Ibu bilang perlu kolaborasi, tidak sinkronisasi. Kira-kira kedepannya apa yang bisa Ibu lakukan, Ibu rencanakan agar anak-anak itu bisa melakukan budaya positif dengan pakai topi? Iya, saya rasa memang diperlukan suatu trik tersendiri, misalnya apakah kita adakan rapat paripurna, kemudian kesepakatan kelas itu, kesepakatan sekolah itu kita sampaikan kepada mereka bahwasanya budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu perlu terhadap anak-anak kita ke depannya, nanti karena berjangka panjang ya Bu ya, bukan hanya apalagi untuk penanaman budaya positif untuk anak SD ini memang sangat penting seperti itu. Luar biasa Ibu. Iya. Jadi menurut Ibu perlu dilakukan sebuah rapat dengan wali murid akan pentingnya menerapkan budaya positif dan kesepakatan, terutama dengan penggunaan pentingnya menggunakan topi ya, dan dasi ketika di sekolah atau saat upacara gitu. Luar biasa. Jadi kedepannya Bu, setelah Ibu punya rencana itu untuk melaksanakan itu semua tuh Ibu nggak mungkin sendiri tadi karena Ibu berkolaborasi. Siapa aja nih yang akan Ibu gandeng untuk diajak berkolaborasi bersama? Tentunya rekan sejawat ya, rekan-rekan dulu SD 018, kemudian tentunya koordinasinya yang paling pertama adalah kepala sekolah, kemudian komite. Itu yang jelas. Kemudian ya wali murid, semua wali murid itu begitu. Betul. Jadi perlu kerjasama baik itu dari rekan sejawat dan kepala sekolah di sekolah, bahkan harus sampai ke wali murid dan perlu pengawasan dari komite juga. Siap Ibu, terima kasih. Jadi luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi semoga masalah ini, jadi kita udah bilang tentang masalah Ibu, dan Ibu bisa memaparkan dari rencana-rencana Ibu yang tadi ya, dengan panjang lebar kalau Ibu pengen berkolaborasi dengan ini dan itu. Iya. Jadi gimana Ibu perasaannya sekarang?
Alhamdulillah perasaan saya sudah lega dan plong karena sudah bisa mengungkapkan perasaan saya kepada Ibu Aan. Dan alhamdulillah mungkin untuk rencana kedepannya saya akan membuat rencana mingguan gitu. Kemudian untuk pemantauan setiap bulannya, jadi nanti akan tahu sejauh mana keberhasilan rencana saya tersebut gitu. Ya, berarti udah sampai sejauh itu ya. Iya. Ada mau membuat rencana tindak lanjut, rencana Iya. mingguan dan seperti itu. Oke, semoga Bu rencana-rencana Ibu bisa terrealisasi. Dan itu bisa menumbuhkan budaya positif ke anak-anak Iya. dan ada sekolah bahwa pentingnya menggunakan topi dan dasi ketika upacara. Iya. Terima kasih Ibu, semoga nanti kedepannya saya tunggu cerita selanjutnya bagaimana RTL dan tindak lanjutnya Ibu itu Baik. terlaksana. Baik, Saya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Aan. Semangat terus. Ya. Ini tangannya seperti es. Aduh, aku Ibu Aan, alhamdulillah proses coachingnya sudah selesai. Kita lanjutkan percakapan ini di bagian terakhir proses supervisi hari ini. Apa yang Ibu rasakan setelah selesai melakukan coaching? lega juga Bu setelah tadi deg-degan. Jadi perasaannya sekarang lega, satu tugas sudah terselesaikan, lalu itu aja sih kayaknya. Lega berarti ya. Betul, udah lega. Oke. Berikutnya, apakah Ibu masih ingat tadi percakapan kita di awal sebelum melakukan proses coaching? Ibu menyampaikan bahwa ingin saya mengamati satu potensi. Apa ya Bu kira-kira? Itu mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya. Iya, mantap. Mendengarkan aktif. Nah, bagaimana Ibu menilai berdasarkan kompetensi yang disebutkan bersama? Oke Bu, jadi setelah tadi coaching dengan Ibu Sutinam, berjalan dengan lancar seperti rencananya, bahwa alur tirta terlaksana. Ibu Suti juga sudah sesuai dengan harapan dan tujuan dia di awal coaching, bahwa dia pengen mendapatkan solusi yang dia dapatkan. Akhirnya alhamdulillah beliau sudah mendapatkan itu. Kemudian yang kompetensi yang tadi saya ingin Ibu mengamati lebih dalam, yaitu mendengarkan aktif. Mungkin ada beberapa saat tadi saya ngerasa saya mungkin ada yang enggak ya menyela omongan Bu Suti. Jadi ketika Bu Suti ngomong, saya mau terlempar satu pertanyaan kayak gitu. Itu yang saya dapatkan. Fokus saya alhamdulillah sudah bisa fokus tadi, cuma mungkin ada beberapa saat ketika saya mau ngomong, Bu Suti juga masih ngomong kayak gitu. Intinya itu kayaknya Bu. Jadi saya kira kayaknya mungkin antara skala 1 sampai 10 masih 7 kayaknya ya Bu ya. Oke, baik. Berikutnya saya izin menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh Bu? Oh, boleh Bu, silakan. Yang pertama, berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan tadi, berdasarkan alur tirta, menurut saya sudah mencakup semuanya, dimulai dari menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalahnya, kemudian Ibu juga menggali rencana aksinya bagaimana, siapa yang terlibat dan kapan akan dilakukan. Nah, itu tadi sudah tercakup semuanya. Kemudian menyangkut prinsip-prinsip coaching tadi juga sudah bagus menurut saya. Di dalamnya ada kemitraan juga, tidak ada yang berupa asumsi, pertanyaan-pertanyaannya tidak berusaha untuk mengarahkan, malah lebih menggali potensi coachingnya. Kemudian pengamatan saya yang berikutnya mengenai kompetensi
kompetensi yang ingin saya amati dari Ibu An gitu ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif. Itu juga bagus menurut saya Ibu. Kenapa? Karena berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada Koci tadi, pertanyaan itu sudah bisa menggali potensi dari Kocinya. Artinya itu kan Ibu sudah bisa mendengarkan aktif. Jadi dari mendengarkan aktif Ibu bisa menyampaikan pertanyaan berikutnya. Terus yang terakhir mengenai harapan Ibu tadi ada dua kalau nggak salah saya, mengenai peningkatan kemampuan dari coaching dari diri sendiri, kemudian tentunya dapat membantu coaching menemukan solusinya sendiri. Dan menurut saya itu tadi juga sudah terlaksana dari proses yang Ibu sudah lakukan tadi. Kemudian karena ini sudah di bagian terakhir, saya sudah menyampaikan hasil pengamatan saya, dan menurut Ibu bagaimana? Pengamatan Ibu luar biasa sekali. Terima kasih sekali Ibu sudah menilai saya seperti itu. Itu di luar ekspektasi saya sungguh, karena saya juga masih merasa bahwa perlu ada perbaikan tetapnya. Tapi ketika Ibu sudah memberikan penilaian dan pengamatannya seperti itu, terima kasih sekali saya ucapkan itu sih Bu. Jadi kedepannya berarti saya harus mempertahankan pengamatan Ibu itu benar-benar ada dalam diri saya dan menjadi peningkatan buat diri saya. Itu aja sih berarti. Oke, berarti jawaban dari Ibu An barusan sudah mencakup tindak lanjutnya Ya. Kak? Atau Kalau tindak lanjutnya berarti setelah Ibu memberi penilaian dan pengamatannya tadi berdasarkan, dan saya juga menilai diri saya sendiri, rencana kedepannya berarti saya harus terus melakukan coaching ya Ibu, karena jujur itu perlu latihan ya Bu ya. Kalau coaching itu keterampilan itu saya harus mungkin nggak belajar terus untuk melakukan penilaian kayak gitu, atau misalnya memahami orang lain dan mendengarkan apa kompetensi teman-teman dan meningkatkan kompetensi saya terus-terusan. Itu saja sih Bu. berarti terus belajar ya Bu An ya, yang ingin melakukan berikutnya, karena kita sama-sama tahu memang betul coaching itu butuh latihan. Oke. Baik Ibu An, sesi supraktisi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Ibu An terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Apa yang sudah direncanakan dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Ibu Setia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu An bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Udah siap untuk coaching? Iya, alhamdulillah siap. Sudah, nggak deg-degan ya? Ada rasa deg-degan Oke. tentunya. Oke Ibu, sambil merilekskan Ibu deg-degan Ibu untuk Iya. persiapan coaching Iya, baik. coachingnya Ibu. Iya. Ada beberapa pertanyaan nih Bu yang harus kita diskusikan ya Bu ya. Iya. Ya, diskusi yang pertama ya Bu ya. Jadi Ibu ini ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira? Yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir adalah membuat pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya Bu Iya. yang ingin Ibu gali. Iya. Yaitu ada present, mendengarkan, aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coach. Betul sekali. Terus bagian mana nih Bu yang Ibu ingin saya amati lebih dalam tentang kompetensi ini? Tentunya kalau menurut saya, kalau saya menyadari atas kekurangan saya sendiri adalah present gitu ya. Oh, present. Iya, gitu. Fokus ya Bu ya. Iya. Oke Bu, baik, semoga nanti itu ya Bu. Terus gini Bu, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini di present?
Karena saya menyadari kekurangan saya tadi, kurang fokus, tentunya saya yang ingin saya kembangkan di sini adalah fokusnya ya. Karena saya memang orangnya kurang bisa fokus ya Bu Aan ya. Nah, itu. Iya, itu Ada aja. lagi Bu kira-kira? Saya memang orangnya kurang bisa fokus, apalagi kalau mendengar suara-suara, kemudian apalagi kalau ada orang yang anak-anak sedang bermain gitu, dan mengerjakan sesuatu, pasti saya tentunya tidak bisa fokus. Seperti itu. Iya. Jadi harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini itu apa? Tentunya saya ingin bisa lebih mengembangkan potensi dan kekurangan apa yang saya miliki, kemudian menjadi coach dan coach yang baik untuk kedepannya, karena dalam pendidikan guru penggerak kita memang dituntut untuk menjadi coach dan coach yang baik. Itu. Baik Ibu ya, berarti ada dua harapannya ya, semoga terlaksana. Iya. Kita sudah percakapan ini, silakan Ibu persiapkan untuk coaching dengan coach Ibu, lalu nanti kita kembali lagi di pasca observasi. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Iya, sampai jumpa. Assalamualaikum Ibu Anti, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah baik. Iya. Jadi apa nih yang membuat Ibu datang kemari kemudian ingin berkonsultasi dengan saya? Apa tujuan itu? Yang pertama Bu, saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi beberapa bulan terakhir. Iya. Kemudian yang kedua tentunya ingin nantinya mendapatkan solusi dari permasalahan saya tersebut. Oke, baik. Jadi kira-kira apa yang membuat Ibu Anti merasa ingin memecahkan masalah tersebut? Kira-kira kesulitannya seperti apa kalau boleh saya tahu? Begini Bu, tahun ajaran baru ini saya mempunyai satu siswa laki-laki Ibu yang mempunyai perilaku yang membuat saya pusing. Iya. Lebih jelasnya perilakunya itu seperti ini. Hampir setiap hari dia itu tantrum di dalam kelas. Iya. Sehingga proses pembelajaran yang sudah saya rencanakan sedemikian rupa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena saya sibuk mengurus dia, sedangkan siswa yang lain juga harus diperhatikan. Nah, yang membuat saya tambah pusing itu adalah dia tantrumnya sampai merusak barang-barang yang ada di sekitar dia gitu. Contohnya itu terakhir kemarin ketika dia tantrum itu dia sampai melempar tempat sepatu, terus dibanting-banting ke ke dinding Bu, sampai itu tempat sepatu rusak. Oh, sampai sebegitunya ya Bu ya. Terus yang kedua Ibu yang lebih parah lagi, ketika saya sedikit mengabaikan dia, rupanya dia lari ke kantor dan merusak printer yang baru aja kami dapatkan Ibu. Itu yang lebih parahnya. Jadi saya sampai pusing Bu, setiap hari harus menghadapi situasi seperti itu. Iya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Sehingga Ibu Anti merasa ada kesulitan ya. Kemudian kalau boleh tahu penyebabnya tuh apa, kemudian idealnya tuh bagaimana? Kalau menurut saya penyebabnya yang pertama pola asuh dari orang tuanya yang tidak mengajarkan sama sekali bagaimana cara bersikap ataupun manner gitu, bagaimana kalau kita menghargai kepemilikan orang lain. Kemudian yang kedua tidak diajarkan bagaimana cara mengelola emosi sehingga dia bisa tantrum ketika keinginannya tidak
dipenuhi seperti itu Bu. Kemudian yang terakhir menurut saya kurang kasih sayang. Iya, begitu. Ada lagi mungkin barangkali? Itu tadi penyebabnya ya Bu. Idealnya kalau menurut saya idealnya itu selaku orang tua sedari kecil memang anak diajarkan bagaimana cara mengelola emosi, kemudian bagaimana cara menghargai kepemilikan orang lain. Seharusnya itu diajarkan semenjak usia dini, sehingga ketika dia berinteraksi di luar lingkungan yang biasa dia di rumah, dia tidak merasa kesulitan dan tidak, yang terpenting tidak merugikan orang lain. Seperti itu Bu, seharusnya idealnya. Sehingga kegiatan pembelajaran di kelas itu menjadi lebih berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kalau yang seperti ini kan tidak Bu, karena terhalang guru ataupun saya harus menghadapi dua situasi yang seperti itu setiap harinya. Itu. Iya, tentunya sangat sulit sekali ya Bu ya. Yang di sisi lain Ibu Anti harus menyampaikan pelajaran kepada anak-anak, kemudian di sisi lain Ibu Anti juga harus bisa memperhatikan secara khusus tentunya ya. Jadi dalam hal ini tentunya ada tantangan yang Ibu hadapi. Bagaimana menurut Ibu? Sejauh ini tantangannya adalah Ibu, yang pertama saya sudah mencoba untuk bisa multitasking begitu Bu. Di saat saya mengajar, saya juga menangani anak yang tantrum ini. Kesulitannya adalah ketika saya sedang mengajar seperti itu, tiba-tiba saya ditendang dia. Itu sudah beberapa kali ditendang dan dijambak. Jadi ketika saya berusaha untuk menenangkan dia, entah apa yang terjadi, dia malah melakukan seperti dalam tanda petik perlawanan begitu Ibu. Nah itu yang saya hadapi sekarang ini. Seperti itu ya Bu ya. Jadi memang cukup rumit, cukup pelik permasalahan yang Ibu Anti hadapi ya. Kemudian adakah rencana atau aksi yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya bagaimana gitu? Kalau yang sudah saya rencanakan, kalau yang sudah saya laksanakan dulu ya Bu, nanti baru rencana kedepannya seperti apa. Yang sudah saya laksanakan sebelumnya adalah yang pertama saya mengajak orang tuanya, terutama ibunya untuk berkomunikasi. Saya sampaikan apa-apa yang seharusnya anak kuasai dari segi emosionalnya dan cara dia bersikap itu ketika usianya 5 tahun atau 6 tahun. Saya sampaikan dengan cara tentunya tidak menghakimi ya Bu, karena kita tentu saja tahu orang yang lebih senior dari kita, ketika nanti terkesan kita mengajari, nanti mereka akan tersinggung. Jadi saya berusaha sebisa mungkin untuk tidak mendikte gitu Bu, lebih ke sharing saja. Alhamdulillahnya orang tua dia tipikal orang tua yang bersikap terbuka. Jadi mau menerima saran dari saya, terutama guru kelasnya. Kemudian dia juga tipikal orang tua yang mau bertanya Bu, sejauh mana perkembangan anaknya saat ini setelah lebih kurang 2 bulan tahun ajaran baru berjalan. Jadi itu memudahkan saya Bu untuk berkomunikasi dengan orang tua yang mempunyai perilaku seperti itu gitu. Itu yang sementara yang saya sudah lakukan. Nah untuk kedepannya rencananya saya akan tetap melakukan itu tentunya. Terus yang kedua mensatukan visi dengan guru yang lain, karena begini Bu, terkadang ketika saya larang dia melakukan sesuatu, dia perginya ke guru yang lain.
saja Iya, gitu Bu. iya. Kalau dengan saya tidak, kalau Iya. kalau tidak sesuai dengan yang keyakinan kelas, Iya. ya tidak boleh Iya, gitu. betul. Nah, jadi kedepannya mungkin saya akan menyatukan visi dulu, menyatukan pemahaman dulu dengan guru-guru yang lain untuk sama-sama bisa membuat si anak menjadi lebih baik tentunya. Itu Bu. Iya, baik. Menurut saya sudah cukup bagus apa yang Ibu Anti lakukan ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada perubahan terhadap anak tersebut. Kemudian selanjutnya siapa saja yang Ibu libatkan ya dalam hal ini, dan kapan akan dimulai rencana Ibu tersebut? Yang saya ingin libatkan tentu saja semua warga sekolah, Iya. terutama wali kelas. Iya. Di ketiga kelas saya itu yang harus mempunyai pemahaman yang sama dulu. Iya. Kemudian yang kedua tentu saja orang tua. Iya. Dalam hal ini ibunya. Iya, bagus sekali. Menurut saya sudah cukup bagus langkah Ibu Anti. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu Anti lakukan dalam permasalahan ini? Saya ingin tahu. Seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya, saya akan melakukan monitoring dari rencana-rencana tadi Iya. itu paling tidak sebulan sekali bagaimana sih progresnya Iya. dari rencana tersebut, apakah ada dampaknya terhadap anak ini seperti itu. Iya. Baik. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya rencana dan aksi Ibu Anti ini akan membawa dampak yang positif, kemudian anak tersebut bisa berubah, kemudian Ibu Anti juga dapat bekerja sama dengan guru yang lain dengan baik, tentunya dengan orang tuanya. Kemudian itu harapannya. Kemudian selanjutnya bagaimana perasaan Ibu Anti setelah kita melakukan coaching ini? Tentu saja lega Ibu, Iya. karena saya sudah mengeluarkan unek-unek yang beberapa bulan ini terpendam, Iya. membuat saya stres tentunya. Iya, betul. Terus yang kedua masih senang juga karena akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Iya, baik. Kalau begitu cukup sampai di sini coaching kita. Mudah-mudahan harapan Ibu semua terlaksana dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anti. Sama-sama Ibu. Oke, gimana Ibu? Setelah coaching tadi dengan Bu Anti lancar? Alhamdulillah lancar. Kemudian saya juga merasa senang, merasa lega karena apa yang saya bayangkan ternyata tidak seperti apa yang akan terjadi. Seperti itu. Ya, berarti perasaannya lega akhirnya ya, Bu, Iya. setelah coaching tadi gak ada hambatan ya Bu ya. Iya. Jadi saya mau mengingatkan kembali Ibu, tadi sebelum kita pra-observasi itu kan ada tuh kompetensi yang Ibu ingin saya amati loh Iya. ya. Kira-kira kompetensi apa Ibu ya tadi ya? Yang ingin saya amati tadi adalah present, karena saya memang orangnya kurang bisa fokus. Oke, jadi tadi untuk presence ya Bu. Iya. Jadi bagaimana Ibu tadi menilai diri sendiri akan performa Ibu tadi setelah mengcoaching Bu Anti? Sepertinya saya bisa mengoreksi diri saya sendiri supaya untuk kedepannya bisa lebih fokus lagi dan bisa lebih mengembangkan kompetensi kekurangan yang ada pada diri saya untuk lebih fokus lagi. Gitu. Jadi Ibu merasakan itu ya? Iya. Oke. Baik Ibu. Jadi boleh saya langsung menyampaikan ke Ibu pendapat saya? Boleh, silakan. Hasil pengamatan saya ya Bu ya. Jadi Ibu ketika tadi mengamati hasil atau percakapan coaching Ibu dengan Ibu Anti, saya sudah menemukan atau mungkin menilainya seperti ini Bu.
Jadi ibu tadi kan berkonsentrasi pada bagaimana fokus coaching ya, Bu, ya. Iya. Tadi kalau melihat itu ibu sudah melakukan alur tita dengan baik, sudah menyampaikan tujuannya, sudah memahami, bahkan sampai menggali permasalahan yang ada di diri Bu Anti, melakukan identifikasi sampai mengarahkan ke rencana-rencana aksi meskipun tidak secara langsung, tetapi lewat penggalian itu ya, Bu ya. Hingga sampai Bu Anti membuat komitmen dan tanggung jawab akan rencana-rencana itu. Betul sekali. Betul Ibu tadi sudah selesai ya Bu ya? Sesuai dengan alur tita. Oke, sudah sesuai. Yang satu tentang yang tadi Ibu khawatirkan katanya Ibu tidak bisa fokus. Iya. Itu tadi saya melihat Ibu bisa fokus kok mendengarkan, Ibu mendengarkan dengan sesama apa yang Ibu Anti paparkan, lalu menanggapinya dengan cara memberi anggukan. Itu kan juga salah satu bentuk Ibu sedang fokus mendengarkan Bu Anti. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Ibu. Iya. Jadi betul kan Bu? Iya. Sudah sesuai dengan penilaian Ibu tadi kan? Iya, betul. Baik. Jadi kalau catatan saya itu hanya itu tentang apa yang tadi Ibu harapkan. Tadi harapannya adalah Ibu pengen melakukan coaching kayak gitu kan. Harapan Ibu adalah itu. Jadi apakah tadi harapan Ibu itu sudah terlaksana saat coaching dengan Ibu Anti? Menurut saya, karena saya berusaha semaksimal mungkin, saya rasa sudah terlaksana, kemudian sudah sesuai dengan alur tita, kemudian saya juga berusaha fokus karena saya tahu kelemahan saya, seperti itu. Jadi semua udah lancar ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi ini Bu, setelah melakukan coaching yang pertama ini, kira-kira ada rencana tindak lanjut setelah coaching ini dan hasil observasi ini Mbak? Tentunya tindak lanjut saya adalah saya berkaca diri bagaimana untuk bisa mengembangkan kompetensi dan kekurangan saya untuk perbaikan-perbaikan yang akan datang, karena memang di dalam guru penggerak kita harus memiliki kompetensi yang lebih, kemudian kita bisa menggali kekurangan kita seperti itu. Oke, jadi dari rencana Ibu tadi itu kira-kira sudah mampu nggak untuk meningkatkan performa kompetensi Ibu itu? Saya rasa ada sedikit meningkat dibandingkan sebelum coaching. Ada sedikit meningkat, kemudian untuk kedepannya lagi mungkin akan lebih baik lagi, insya Allah. Oke, jadi untuk meningkatkan performanya Ibu ini, kira-kira Ibu butuh bantuan siapa aja nih? Saya rasa memang butuh bantuan supervisor, pengamat, supaya saya tahu kelemahan saya dan hal yang mana yang akan saya kembangkan dan saya tingkatkan. Seperti itu. Oke Ibu, jadi tadi hasil pengamatan saya terhadap supervisi atau coaching Ibu tadi sudah saya cantumkan ke lembar atau form supervisi akademik ini, nanti Ibu juga bisa mempelajarinya. Jadi untuk yang terakhir Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari serangkaian proses ini? Tentunya manfaat yang saya dapatkan adalah pengalaman saya sebagai coaching, dan sebagai coaching, dan untuk kedepannya mungkin bisa menerapkannya di sekolah seperti itu, dan harapan saya akan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Semoga kita selalu berprogres menuju ke arah kebaikan ya Bu ya. Insya Allah. Oke, semoga kegiatan kita bermanfaat untuk kita semua Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sukses selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu orangnya, aku baru sadar. Kamu nggak nampak? Enggak, artinya yang nggak nampak. Enggak, maksudnya. Selamat datang di video demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek supervisi coaching supervisi untuk Selamat datang di video demonstrasi kontekstual praktek Ada kasih. Ada apa